Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa hidup ini seperti berjalan di lorong panjang, tapi tak tahu lagi kemana arahnya? Rasanya seperti semua tujuan yang dulu membuatmu semangat, kini tiba-tiba menghilang. Kamu bangun pagi, tapi tanpa semangat. Melihat hari-hari berlalu, tapi tak tahu lagi untuk apa semuanya ini dijalani. Dalam hati kamu bertanya, apa sebenarnya tujuan hidupku? Dan kenapa aku merasa kosong begini? Tenang, kamu tidak sendiri. Banyak orang mengalami masa-masa seperti ini. Bahkan orang yang terlihat paling sukses sekalipun pernah merasakan stuck dan kehilangan arah. Itu bukan tanda kamu gagal, tapi tanda bahwa kamu butuh berhenti sejenak dan mulai kembali dari awal. Masalahnya kita sering bingung harus mulai dari mana. Karena saat hati kosong, semua saran terdengar hambar. Semua motivasi terasa klise. Tapi bukan berarti jalan itu tidak ada. Hanya saja kamu butuh dipandu dengan pelan, dengan lembut, dengan langkah yang membumi, bukan dengan tuntutan yang membebani. Dalam video ini kita akan bahas bersama apa yang bisa kamu lakukan ketika hidup terasa buntu dan bagaimana kamu bisa menemukan kembali tujuan hidupmu, bukan dari tuntutan luar, tapi dari dalam jiwamu sendiri. Mari kita mulai. Dengarkan dulu hatimu, jangan langsung mengejar solusi. Salah satu kesalahan paling umum ketika merasa kehilangan arah adalah buru-buru mencari solusi. Kita merasa harus segera produktif kembali, segera menemukan jalan hidup, segera berhasil. Tapi justru karena terburu-buru itulah, kita makin jauh dari jawaban sejati. Kita lupa untuk berhenti dan mendengar, bukan suara orang lain, tapi suara hati sendiri. Ketika kamu merasa kosong atau stuck, itu artinya ada bagian dari dirimu yang sedang mencoba bicara. Bukan untuk disuruh diam, tapi untuk didengar. Mungkin jiwamu sedang letih. Mungkin ada luka yang tak sempat kamu tangisi. Mungkin kamu lelah berpura-pura kuat dan sekarang untuk pertama kalinya, kamu sedang benar-benar jujur pada dirimu sendiri. Mendengar hati bukan berarti melamun berhari-hari, tapi memberi ruang untuk bertanya, apa yang sebenarnya sedang aku rasakan? Tuliskan itu. Jangan edit, jangan nilai. Biarkan semua isi hati keluar apa adanya. Kadang, kalimat yang keluar dari tulisan paling jujur itulah yang akan membimbingmu ke cahaya. Banyak orang takut untuk diam, takut mendengar isi hatinya sendiri, karena khawatir akan menemukan sesuatu yang menyakitkan. Tapi, bagaimana kamu bisa menyembuhkan jika kamu bahkan tak mau menyentuh lukanya? Mendengarkan hati adalah bentuk keberanian. Keberanian untuk mengakui, aku sedang tak baik-baik saja, dan itu sah, itu manusiawi. Ada orang yang menyebut fase ini sebagai detoks batin. Ibarat tubuh yang lelah lalu butuh tidur, jiwa pun demikian. Ia butuh ruang untuk menata sebelum kembali melangkah. Maka izinkan dirimu untuk berhenti sejenak. Kurangi tekanan untuk terus tahu arah. Fokus saja untuk jujur pada kondisi batinmu hari ini. Di fase ini kamu belum perlu tahu apa tujuan hidupmu. Yang kamu perlukan hanyalah menyadari bahwa kamu sedang butuh waktu. Kamu butuh teduh, bukan paksaan. Kamu butuh mendengar, bukan disuruh bergerak tanpa arah. Ini fase penyembuhan, bukan perlombaan. Dan seringkali saat kamu mulai mendengarkan isi hatimu dengan jujur, benih kecil dari arah hidup itu mulai tumbuh, pelan tapi nyata. Karena untuk menemukan cahaya, kamu harus berani masuk dulu ke dalam gelapnya keheningan. Bukan untuk tersesat, tapi agar kamu tahu di mana kamu harus menyalakan lilin. Menulis, bukan untuk viral, tapi untuk menemukan diri. Banyak orang berpikir bahwa journaling atau menulis itu hanya untuk mereka yang berbakat sastra atau punya banyak waktu luang.
Padahal menulis adalah salah satu cara paling sederhana dan paling ampuh untuk menyembuhkan jiwa yang tersesat. Tapi bukan sembarang menulis. Ini adalah proses membuka hati lewat kata-kata, bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dikenali oleh dirimu sendiri. Saat kamu menulis, kamu mengizinkan isi kepalamu yang berantakan keluar dan menemukan bentuknya. Pikiran yang tadinya seperti kabut mulai mengendap jadi makna. Bahkan saat kamu sendiri bingung bagaimana mengungkapkannya, seringkali jari-jarimu tahu lebih dulu apa yang ingin dikatakan hatimu. Menulis bisa jadi cara Tuhan membimbingmu lewat tanganmu sendiri. Kamu bisa mulai dari yang paling sederhana. Tanyakan ke diri sendiri, apa yang aku rasakan hari ini? Kenapa aku merasa hampa? Apa yang sedang aku cari tapi belum kutemukan? Tulis sejujurnya. Tak perlu rapi, tak perlu indah. Tulisan itu bukan untuk siapa-siapa kecuali untuk dirimu sendiri. Dan percayalah, kejujuran itu akan membuka pintu pemahaman baru tentang siapa kamu dan apa yang kamu butuhkan. Menulis juga bisa menjadi ruang aman, tempat kamu menangis tanpa malu, marah tanpa menyakiti siapapun, dan memeluk diri sendiri dalam sunyi. Ketika kamu menulis, kamu sedang menjadi saksi atas rasa yang selama ini hanya kamu pendam. Kadang hanya dengan menuliskannya saja, beban di dada terasa lebih ringan. Itu bukan sihir, itu adalah kelegaan yang datang dari keberanian untuk jujur. Dan hebatnya, tulisan-tulisan itu bisa jadi cermin. Ketika kamu membacanya kembali beberapa minggu atau bulan kemudian, kamu akan menyadari bahwa kamu telah tumbuh. Kamu akan melihat bagaimana hatimu yang dulu rapuh perlahan menguat. Bagaimana langkahmu yang dulu terseok, kini mulai menemukan pijakan. Menulis bukan sekadar menuang emosi, tapi mencatat perjalanan pulangmu ke diri sendiri. Ingat, kamu tidak sedang menulis untuk viral. Kamu tidak sedang membuat konten. Kamu sedang mengobrol dengan hatimu sendiri. Dalam dunia yang terlalu bising ini, kemampuan untuk berbincang dengan diri sendiri adalah kekuatan langka, dan journaling membantumu menjaga kekuatan itu tetap hidup. Kalau kamu bingung harus menulis di mana, cukup ambil buku kosong atau aplikasi catatan di HP-mu. Jangan tunda. Tulislah 1 halaman saja setiap hari, bahkan kalau hanya isinya "aku lelah" atau "aku tidak tahu apa yang sedang aku rasakan", itu tetap valid. Karena proses menemukan tujuan hidup tidak selalu dimulai dari jawaban, tapi dari keberanian untuk mengakui bahwa kamu belum tahu. Dan di sanalah pintu harapan terbuka. Karena saat kamu mulai menulis, kamu sedang memanggil kembali bagian-bagian dari dirimu yang pernah hilang. Kembali dekat dengan Allah bukan karena takut, tapi karena rindu. Ketika hidup terasa kosong, seringkali itu adalah panggilan halus dari Allah agar kita kembali. Tapi sayangnya, banyak orang datang kepada Allah bukan karena cinta, melainkan karena rasa bersalah, takut, atau panik. Padahal Allah tidak sedang menakut-nakuti kita. Dia sedang memanggil kita pulang dengan lembut, dengan rindu. Pernahkah kamu merasa, meskipun kamu jauh dari ibadah, tapi hatimu tetap gelisah? Itulah fitrah ruhani kita. Hati yang jauh dari Allah memang akan terasa hampa. Karena sekuat apapun kita mencari makna dari dunia, tetap saja tidak bisa menggantikan cahaya yang hanya datang dari hubungan dengan Sang Pencipta. Maka ketika kamu merasa kosong, itu bukan kegagalan, itu undangan. Undangan untuk kembali menyambung hubungan yang pernah renggang. Dekat dengan Allah bukan berarti kamu harus langsung jadi sempurna. Bukan berarti tiba-tiba jadi rajin tahajud,
langsung khusyuk, langsung hafal ayat-ayat panjang. Tidak seperti itu. Hubungan dengan Allah itu dibangun pelan-pelan, tapi dari hati yang jujur. Mulailah dari yang sederhana. Zikir pelan sambil duduk, doa pendek di sela aktivitas, salat meski masih terbata-bata. Semua itu dihitung olehnya. Bahkan mungkin lebih bernilai daripada ibadah yang dilakukan hanya karena kebiasaan. Allah tidak butuh ibadah kita, tapi kita yang butuh. Karena setiap kali kita menyebut namanya, itu seperti menyiram hati yang kering. Seperti memberi napas baru pada jiwa yang kelelahan. Zikir bukan sekadar ritual. Ia adalah pengingat bahwa kita tidak sendiri. Bahwa ada Tuhan yang selalu bersama, bahkan ketika semua orang tak paham apa yang kita rasakan. Kamu tidak perlu menunggu siap untuk kembali pada Allah. Justru dengan rasa tidak siap, itulah kamu datang. Justru dalam keadaan hancur, itulah doa terasa paling jujur. Ingat, Allah itu maha dekat, bahkan lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Dan saat kamu merindukan ketenangan, itu sebenarnya hatimu sedang merindukannya. Banyak orang merasa malu untuk kembali, merasa kotor, tak layak, terlalu banyak dosa, tapi justru itulah yang membuatmu layak datang. Karena siapa yang lebih berhak datang meminta, selain hamba yang sedang tersesat dan ingin pulang? Allah tidak akan pernah menolak siapapun yang datang padanya, apalagi dalam keadaan hancur. Justru saat itulah rahmat-Nya paling dekat. Kembalilah bukan karena tekanan agama, bukan karena ingin terlihat suci, tapi karena kamu benar-benar rindu akan kedamaian yang dulu pernah kamu rasakan saat hati masih lembut, saat salat terasa menyentuh, saat air mata mudah jatuh dalam sujud. Kamu bisa kembali ke momen itu, pelan-pelan. Dan Allah tidak pernah bosan menunggu, karena kadang kita baru benar-benar menemukan arah ketika kita kembali menyandarkan hidup, bukan pada logika, bukan pada rencana, tapi pada Tuhan. Bicara dengan orang yang tepat, bukan yang asal menilai. Seringkali ketika kita merasa buntu atau kehilangan arah, naluri pertama kita adalah memendam semuanya sendiri. Kita takut dinilai lemah. Kita takut dianggap tidak tahu arah hidup. Akhirnya, kita menanggung semua kegelisahan itu sendirian. Padahal, terkadang, salah satu cara menemukan jalan adalah dengan membaginya kepada orang yang tepat. Masalahnya bukan sekadar bercerita ke siapa saja, tapi bercerita kepada siapa yang bisa memahami, bukan menghakimi. Kita butuh teman bicara yang tak terburu-buru memberi nasihat, tapi lebih dulu mendengarkan. Kita butuh ruang aman, bukan hanya untuk mendapat solusi, tapi untuk menjadi diri sendiri apa adanya. Jika kamu punya teman dekat yang tulus dan bisa dipercaya, mulailah dari sana. Bukan untuk mencari simpati, tapi untuk membuka kunci yang selama ini kamu sembunyikan dalam hati. Cerita yang dipendam terlalu lama bisa jadi racun batin, tapi cerita yang dibagikan kepada orang yang tepat bisa menjadi jalan kesembuhan. Dan jika kamu merasa belum punya teman seperti itu, kamu bisa mencari pembimbing ruhani atau ustadz-ustadzah yang hatinya lapang. Banyak ulama atau guru spiritual yang bersedia mendengarkan, bahkan ketika kamu belum bisa menjelaskan semuanya secara utuh. Mereka tidak mencari siapa yang benar dan salah, mereka ada untuk menguatkan, bukan menghakimi. Kadang kita ragu mencari bantuan karena merasa masalahku ini terlalu sepele. Tapi siapa yang bisa mengukur kedalaman luka, kecuali yang mengalaminya sendiri? Tidak ada masalah yang terlalu kecil kalau itu cukup besar untuk membuatmu lelah setiap hari. Kamu berhak mencari tempat untuk bicara. Kamu berhak mencari bahu yang tepat untuk bersandar sejenak. Ingat, kamu bukan beban,
Justru saat kamu berani terbuka, kamu sedang menunjukkan keberanian luar biasa. Dunia terlalu keras untuk dilalui sendirian. Dan Allah menciptakan kita untuk saling menguatkan, bukan saling memendam. Mencari pertolongan bukan tanda lemah. Itu tanda kamu tahu bahwa kamu ingin sembuh. Dan menariknya, seringkali justru melalui orang-orang yang baik itulah Allah memberikan petunjuknya. Bisa jadi, satu kalimat yang mereka ucapkan, yang lahir dari hati tulus, menjadi titik terang yang kamu cari selama ini. Jangan anggap ringan kekuatan percakapan yang jujur. Kadang satu obrolan bisa menjadi pelita hidup. Karena dalam proses menemukan tujuan hidup, kamu tidak harus berjalan sendirian. Kadang, Allah mengirimkan bantuan dalam bentuk seseorang yang bersedia duduk di sebelahmu dan berkata, "Aku mungkin tidak tahu jawabannya, tapi aku siap menemanimu mencarinya." Bangun kembali. Tujuan hidup, meski kecil dan sederhana, setelah kamu mulai lebih jujur pada hati, menulis isi pikiran, kembali mendekat kepada Allah, dan bicara dengan orang yang tepat, akan datang satu titik di mana kamu merasa siap untuk melangkah kembali. Tapi langkah itu jangan dibayangkan harus langsung besar. Tidak harus langsung punya visi 5 tahun ke depan. Kadang, cukup satu tujuan kecil hari ini, itu sudah lebih dari cukup. Seringkali kita terjebak dalam ekspektasi besar soal makna hidup. Kita berpikir bahwa tujuan hidup harus sesuatu yang megah, membangun usaha sukses, menjadi orang hebat, mengubah dunia. Tapi kenyataannya, tujuan hidup bisa sesederhana, menjadi pribadi yang lebih tenang. Membuat orang tua tersenyum hari ini. Membaca satu halaman Al-Quran sebelum tidur. Atau bahkan belajar memahami diri sendiri lebih dalam. Tujuan-tujuan kecil seperti ini bisa menjadi batu loncatan yang sangat kuat. Yang penting adalah kamu bergerak. Karena saat kamu stagnan terlalu lama, pikiranmu akan terus tenggelam dalam overthinking. Tapi saat kamu mulai bergerak, meski pelan, jiwamu akan ikut bergerak. Kamu mulai merasakan bahwa hidupmu punya arah lagi, walau belum sepenuhnya jelas. Tapi kamu tahu, kamu tidak diam. Kamu sedang membangun ulang. Buatlah daftar tujuan kecil, tidak usah lebih dari 5, bahkan 3 saja cukup. Lalu tempelkan di tempat yang mudah terlihat. Misalnya, hari ini aku ingin bangun lebih pagi. Aku ingin salat tepat waktu 5 kali. Aku ingin kirim pesan ke orang yang selama ini aku rindukan, tapi belum sempat menghubungi. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Rasakan maknanya. Saat kamu berhasil menyelesaikan satu hal kecil, jangan anggap remeh. Rayakan dalam hati. Karena dari situlah rasa percaya diri mulai tumbuh. Rasa yakin bahwa kamu masih bisa hidup dengan arah. Dan sedikit demi sedikit, dari tujuan-tujuan kecil itu, kamu akan menemukan benang merah yang akan mengarah pada panggilan hidup yang lebih besar. Tujuan hidup tidak selalu datang dalam bentuk wahyu besar. Kadang, ia datang lewat rutinitas yang sederhana tapi bermakna. Lewat kebaikan yang kamu ulangi dengan konsisten. Lewat kebiasaan baik yang dulu kamu tinggalkan, lalu kamu hidupkan kembali. Tujuan bukan hanya soal apa yang akan kamu capai, tapi siapa kamu ingin menjadi selama proses mencapainya. Dan yang paling penting, jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain. Jangan merasa gagal hanya karena temanmu sudah terlihat berhasil lebih dulu. Kita semua berjalan di waktu yang berbeda. Yang penting bukan siapa yang lebih cepat, tapi siapa yang tetap berjalan meski sempat terjatuh, karena hidup bukan tentang siapa yang paling tahu tujuannya dari awal, tapi siapa yang berani mulai membangunnya kembali, meski dari puing-puing yang pernah hancur.
Tujuan hidup bukan sesuatu yang selalu jelas sejak awal. Bahkan orang yang tampak paling percaya diri seringkali menyimpan kebingungan yang sama. Maka jangan merasa terlambat, jangan merasa tertinggal. Perasaan hampa yang kamu alami hari ini bisa jadi adalah jalan awal menuju versi terbaik dari dirimu yang belum pernah kamu kenal sebelumnya. Ingat, semua proses besar dimulai dari keberanian untuk mengakui satu hal sederhana. Aku sedang tersesat. Tapi kamu tidak selamanya akan tersesat. Karena saat kamu berhenti, mendengar isi hatimu, menulis jujur, kembali pada Allah, bicara dengan orang baik, dan mulai melangkah walau kecil, kamu sedang menyalakan kompas kehidupan yang sempat padam. Kamu tidak harus punya semua jawabannya hari ini, tapi kamu bisa mulai dari satu niat. Aku ingin hidup lebih bermakna. Dan niat itu, jika disambut dengan langkah nyata, akan mengubah arah hidupmu perlahan. Jangan remehkan langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten dan tulus. Karena dari situlah tujuan hidupmu akan terbentuk, bukan dari tekanan, tapi dari ketenangan. Dan yang terpenting, kamu tidak sendiri. Allah bersamamu selalu. Bahkan ketika kamu merasa semua orang tak mengerti, Dia tetap tahu apa yang sedang kamu rasakan. Karena Dia yang menciptakan hatimu, dan Dia juga yang tahu jalan terbaik untuk menyembuhkannya. Kalau kamu merasa video ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, jangan simpan sendiri. Bantu sebarkan ke teman atau saudara yang mungkin sedang merasakan hal yang sama. Mungkin mereka sedang butuh ini, tapi belum tahu kemana harus mencari jawaban. Kamu bisa jadi perantara cahaya untuk mereka. Dan jika kamu ingin ikut perjalanan konten seperti ini yang membahas hati, makna hidup, dan ketenangan jiwa dari sudut pandang Islam, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kamu tidak ketinggalan saat kami kembali mengajakmu merenung dan mendekat. Karena dalam hidup yang serba cepat ini, kadang yang kita butuhkan bukan solusi instan, tapi pelukan hangat untuk hati yang lelah, dan semoga video ini bisa menjadi salah satu pelukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.